wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pemirsa JTV, jumpa lagi dengan saya Matrisha Hermita. Kali ini dalam acara UG Talk eksklusif yang merupakan serial dari Ibu Kota Negara. Baiklah, dalam serial IKN kali ini, seri ke-20. Telah hadir bersama saya di studio ada Profesor Dr. Insinyur Budi Hermana MM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Gimana Prof? Sehat. Sehat? Ya, segar. Masih ingat ke IKN? IKN. Masih berasa oleh-olehnya ya? Iya, insya Allah lah. Makin menarik nih. Makin menarik. Nah, mungkin juga serial yang hari ini akan tema diskusi yang kita bahas itu juga masih bagian dari oleh-oleh yang kita dapat kemarin saat kunjungan ke Balikpapan dan Ibu Kota Negara ya. Selalu kan ketika kita berkunjung ke IKN kan kita base camp-nya selalu di Balikpapan kan gitu. Dan Balikpapan pun tidak terlepas dari rencana pembangunan IKN dalam jangka panjang kan. Jadi temanya adalah masa depan Balikpapan. Nah, nanti narasumbernya siapa nih Prof? Ya, selain Prof Budi tentu saja. Tadinya memang kita akan berdiskusi bincang-bincang dengan pemerintah Kota Balikpapan. Tentu sudah hadir juga bagaimana pembangunan di sana itu kan tidak terlepas dari daya dukung Kota Balikpapan yang memang sudah established gitu ya Bu Ade ya. Sehingga nanti kita coba berbincang-bincang dari pemerintah Kota Balikpapan yang kebetulan sudah hadir juga nih dengan Pak Agus Budi Prasetyo ya. Beliau itu asisten 2 bidang pembangunan ekonomi dan pembangunan dan kesejahteraan rakyat untuk Kota Balikpapan gitu ya. Betul, tentu kalau dilihat dari bidangnya, nah ini kan seru juga nih. Iya, betul. Karena bagaimanapun nih Balikpapan kelihatannya sudah mulai antusias dan juga mungkin bagaimana pembangunan jangka pendek sampai tahun 2024 itu sudah dimulai kan. Kita pun ketika di sana kan mulai ya. Dan kita merasakan ternyata Balikpapan macet juga ya kemarin pas ke sana. Iya, itu kalau bagi saya justru malah saya agak sedikit ada gegar budaya. Bukan gegar budaya, kalau di sini pergi sebentar benar hitungannya 15 menit gitu ya. Ya. Ternyata di sana lebih lama, Prof. Iya, betul. Tapi itu kan menunjukkan ada pertumbuhan. Memang ada masyarakatnya juga berarti sudah ada kegiatan yang dinamis ya dalam masyarakat. Betul. Mungkin nanti kita sapa dulu sebelum nanti kita diskusi. Assalamualaikum Pak Agus, apakah suara kami di studio terdengar? Salam, selamat pagi Pak Prof Budi dan Ibu Trisha ya. Sehat ya Pak ya? Ini lagi di kantor gimana Pak? Iya lagi di kantor, mohon maaf tadi Bapak Wali Kota yang seharusnya beliau hadir. Kebetulan hari ini ada rapat pimpinan Pak, sehingga diwakilkan ke saya tadi. Insya Allah nanti kita silaturahmi langsung ya. Kalau memang berkenan beliau tidak sibuk nanti ketika kami ke sana sowan lagi ya. Tuh, ini mah. Baik Pak Agus, jadi mungkin sebelum kita diskusi lebih lanjut ya, ini kita punya tayangan ya. Mungkin oleh kemarin kalau nggak salah. Oleh kemarin itu. Nggak tahu nih. Banyak tayangan hari ini nih. Tapi memang ini jadi konsep baru untuk serial IKN ya. Kita mencoba untuk memberikan edukasi pada masyarakat, sharing sih sebenarnya ya. Betul. Mengenai IKN tapi dalam berbagai perspektif ya, dan tema kali ini mungkin lebih kaitannya. Dan tak terasa dengan seri 20, 21, 22 itu kan kita lihat bagaimana putaran kedua itu kita lihat progres di lapangan kan gitu ya. Ya, dan tidak hanya sekedar berbincang-bincang ya, tapi juga kita memberikan insight visual berupa tayangan-tayangan. Nah, seperti juga tayangan yang sudah disiapkan oleh tim kreatif. Jadi izin Prof Budi dan juga Pak Agus dan para pemirsa JTV, tim kami sudah menyiapkan 1 buah tayangan, kita saksikan sebelum nanti kita diskusikan lebih lanjut. Monggo silahkan. Balikpapan secara eksplisit disebut setidaknya 101 kali dalam dokumen rencana induk IKN. Itu menunjukkan posisi strategis Balikpapan dalam tahapan pembangunan IKN yang secara rinci tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara. Perpres tersebut merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Dulu, sekitar abad 19, Balikpapan merupakan perkampungan nelayan di pesisir pantai. Pasca ditemukannya tambang minyak, Balikpapan berkembang pesat. Waktu pengeboran sumur minyak pertama kali pada tanggal 10 Februari 1897 dijadikan hari jadi kota yang dijuluki sebagai kota minyak ini. Bentang alam Balikpapan secara umum berbukit-bukit dengan ketinggian tidak lebih dari 100 meter dari permukaan laut. Wilayah datar yang relatif lebih sempit berada di daerah aliran sungai-sungai kecil serta di pesisir pantai, baik di sisi Selat Makassar di sebelah timur maupun Teluk Balikpapan di sebelah selatan kota. Kota Balikpapan berbatasan langsung dengan wilayah IKN di sebelah selatan. Perbatasannya ada di Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur dan Teluk Balikpapan. Kini, Balikpapan sudah menjadi salah satu kota besar di luar Pulau Jawa. Luas wilayahnya sekitar 503 km persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 700.000 pada tahun 2021. Peran Balikpapan akan semakin penting dan strategis dengan agenda pembangunan Ibu Kota Nusantara. Visi Ibu Kota Nusantara akan digerakkan melalui strategi kerjasama 3 kota yang kokoh antara Ibu Kota Nusantara, Balikpapan, dan Samarinda yang membentuk pertama, segitiga pembangunan ekonomi yang saling melengkapi. Kedua, strategi pengembangan daerah mitra sebagai bagian dari super hub ekonomi. Serta ketiga, strategi peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai pasok antar super hub ekonomi ibu kota negara dengan wilayah lain di Indonesia. Balikpapan akan menjadi otot atau pusat aktivitas pembangunan ekonomi 3 kota dengan memanfaatkan pusat logistik dan layanan distribusinya yang telah mapan untuk sektor-sektor berorientasi impor dan ekspor serta memperkuat peran super hub Ibu Kota Nusantara dalam arus perdagangan antar dan interregional. Balikpapan juga akan menampung klaster petrokimia dan membantu mendorong diversifikasi produk dari minyak dan gas hulu menjadi berbagai turunan petrokimia hilir. Balikpapan akan terintegrasi dengan pembangunan IKN melalui jaringan transportasi laut dan udara. Posisi tersebut sangat strategis sebagai gerbang utama pergerakan barang dan orang, baik domestik maupun internasional untuk menunjang pencapaian strategi ekonomi Ibu Kota Nusantara. Simpul utama jaringan transportasi air adalah pelabuhan utama untuk logistik internasional dan penumpang internasional di kota Balikpapan. 2 pelabuhan utamanya adalah Pelabuhan Karyangau, baik pelabuhan feri dan peti kemas, serta pelabuhan Semayang di Teluk Balikpapan. Pelabuhan tersebut melengkapi transportasi udara yang sudah ada di Balikpapan dan Samarinda. Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di kota Balikpapan menjadi salah satu gerbang utama menuju IKN saat ini, selain Bandara Haji Pangeran Tumanggung Pranoto di kota Samarinda. Kedua kota tersebut sudah terhubung dengan jalan tol yang akan diintegrasikan dalam jaringan transportasi menuju IKN. Kawasan industri direncanakan dikembangkan di daerah mitra Ibu Kota Nusantara, khususnya di sekitar Pelabuhan Karyangau di kota Balikpapan dan Pelabuhan Buluminung di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kedua wilayah tersebut sama-sama terhubung dengan Teluk Balikpapan. Ya, baiklah para pemirsa JTV, baru saja kita menyaksikan tayangan mengenai Balikpapan dalam perspektif pembangunan IKN. Kayaknya gitu ya, Prof. Ya. Artinya ya. Ini tadi ada beberapa hal yang menarik nih, seperti misalnya ada super hub ya. Jadi Balikpapan, IKN Balikpapan dan Samarinda ya. Nah, ini jadi semacam kita kan sering mengenal segitiga emas ya, di Jakarta ataupun. Tapi mungkin karena ini luar biasa agendanya segitiga berlian. Berlian. Ya, karena kan ini kan luar biasa ini ya, bagaimana 3 kota di satu sisi memang sudah mulai dibangun, tapi Balikpapan ini kan kondisi saat ini juga kan sudah luar biasa ya, ada beberapa penghargaan ataupun kaitannya dengan indeks pembangunan manusia ataupun ke pelestarian alam ya, nanti akan kita lihat, akan kita bincang-bincang dengan Pak Agus. Ya, kita langsung menyapa aja Pak Agus. Boleh. Pak Agus tadi mungkin tadi sudah melihat ya bagaimana beberapa posisi Balikpapan yang sangat strategis. Memang diambil dari rencana induk IKN.
Dan tadi katakan Balikpapan itu disebut-sebut berulang kali ya, lebih dari 100 kali gitu kan kalau kita search gitu kan. Ini kan betapa hebatnya posisi Balikpapan yang akan menjadi otot gitu dalam pembangunan IKN. Nah, kalau menurut Pak Agus sendiri, mungkin untuk pertama ya diskusi kita adalah kira-kira aktivitas saat ini kelihatan menggeliat atau gimana Pak saat ini ketika pembangunan kan secara masif dimulai bulan Juli ya kalau tidak salah untuk tahapan pertama sampai tahun 2024. Bisa memberikan gambaran sekilas Pak Agus? Karena tadi kan kita sempat mengatakan macet gitu ya, kan banyak sekali sudah aktivitasnya gitu sudah kan, padat ya. Silakan Pak Agus ya. Ya baik, terima kasih para pemirsa UGI TV yang saya hormati. Memang Balikpapan kalau dikatakan sebagai otot, karena tadi disampaikan ada keunggulan komparatif dan kompetitif yang ada di kita. Pertama ada bandara internasional dan kami yakin nanti ketika IKN itu sudah pindah ke Kalimantan Timur, bandara kami nanti juga mungkin akan semakin diperbesar karena memang ada rencana untuk penambahan panjang runway. Kemudian kita juga punya pelabuhan penumpang yang cukup besar, Pelabuhan Semayang dan Pelabuhan Peti Kemas serta ferry untuk di Karyangau. Nah, kondisi saat ini pada saat IKN, Undang-Undang IKN atau pada saat ditetapkannya secara lisan pada waktu itu melalui pidato Bapak Presiden, itu kondisi Balikpapan memang kalau kita perhatikan semakin lama ini banyak sekali investasi berdatangan di Kota Balikpapan. Indikatornya adalah yang pertama dari sisi pertumbuhan ekonomi ketika kondisi Covid ya di Balikpapan secara nasional itu hanya Balikpapan saja di Kalimantan Timur ini yang tidak mengalami maksudnya tetap mengalami penurunan tetapi tidak minus. Sementara untuk kabupaten kota lain termasuk Kalimantan Timur itu terkontraksi minus 1,3% kalau tidak salah seperti itu. Itu indikator yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mendapat informasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, ternyata pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan ini dalam 2 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang lebih dari biasanya. Kalau rata-rata antara 1-2% ini sudah lebih dari 2%, mendekati 3%. Kemudian indikator lainnya adalah banyak sekali transaksi untuk pembelian lahan yang kita mendapat laporan dari para camat, betul Pak Prof. Jadi camat dan lurah ini melaporkan bahwa terdapat peningkatan untuk transaksi jual beli tanah dan rata-rata ini pembelinya adalah dari kelompok pendatang gitu. Itu beberapa indikator dan tadi sudah disebutkan properti untuk pembangunan properti juga sudah banyak dilaksanakan oleh para pengembang dengan memasang promo bahwa ini adalah dalam rangka untuk IKN seperti itu. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita perhatikan pada saat hari Sabtu, Minggu, dan bahkan untuk hari-hari kerja itu banyak sekali kunjungan-kunjungan baik dari pemerintahan maupun dari kedutaan maupun dari pihak-pihak perusahaan itu yang datang ke Balikpapan dan itu terdata di pemerintah Kota Balikpapan. Alhamdulillah ini juga membantu PAD kami, Prof. Jadi saya kira kami sangat terbuka dengan kunjungan tersebut karena nanti itu akan berdampak pada peningkatan PAD. Meskipun tadi kemacetan juga akan semakin meningkat. Gitu. Barangkali itu sementara, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Ini menarik ya, tadi sempat dikatakan ya Bu Ade ya, bahwa jumlah penduduk naik tidak biasanya. Tidak biasanya, biasanya 1 Kemudian 1 weekend 2% ya. pendatang banyak gitu ya. Ada kunjungan banyak. Ada kunjungan. Ya memang itu ada sebuah berkah juga ya untuk perekonomian Balikpapan yang memang sudah luar biasa ya. Tadi sempat Pak Agus mengatakan ya PDRB-nya kan termasuk kalau per kapitanya itu kan sekitar 160 juta per tahun ya Pak Agus ya, tahun lalu gitu ya. Dan itu termasuk lebih tinggi dari PDB per kapita Indonesia yang di angka 62 juta ya. Jadi penduduk Balikpapan ini sebenarnya tingkat kesejahteraannya relatif ya lebih tinggi daripada rata-rata nasional gitu ya. Nah ini kan menarik, tapi
yang perlu ke depannya nih, ketika daya dukung Kota Balikpapan tadi ya udah mulai macet, pendatangnya banyak. Kemudian kalau dari struktur PDRB-nya yang tadi Pak Agus katakan kan terkonsentrasi 70% itu kan di industri pengolahan berada ya, kemudian industri konstruksi, kemudian transportasi dan akomodasi. Nah ini kira-kira bagaimana ke depannya nih kalau ketika pendatang makin banyak, apakah ya kita pun termasuk yang jadi pendatang gitu ya. Tetapi ada tugas lain gitu. Nah, kira-kira ke depannya sektor prioritas apa yang mungkin sudah disiapkan sekarang supaya daya dukung Balikpapan dalam pembangunan IKN terutama di sektor transportasi dan akomodasi menurut pandangan Pak Agus gimana kira-kira? Ya, baik. Pertama saya ingin menyampaikan dulu kemampuan daya dukung dan daya tampung dengan keterbatasan atau dengan kondisi existing Balikpapan saat ini. Di dalam perda tentang RT/RW kami, ya Perda 12 tahun 2012 itu bahwa wilayah Kota Balikpapan ini ada istilahnya 5248, pola 5248, bahwa nanti hanya 48% saja dari seluruh wilayah Balikpapan ini yang akan dijadikan sebagai kawasan budidaya. Sementara 52%-nya akan tetap dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau atau kawasan hijau. Ini bagian penting bagi masa depan Balikpapan. Kenapa? Di Balikpapan, di kawasan utara yang berbatasan langsung dengan IKN, itu ada 2 hutan lindung, Sungai Wain dan hutan lindung Manggar, yang dua-duanya adalah catchment area, water catchment area, tangkapan air untuk penyediaan air bersih di Kota Balikpapan. Kalau itu terganggu, maka bisa dipastikan penduduk Balikpapan akan kesulitan air bersih. Itu kebijakan yang pertama. Kemudian kebijakan yang kedua, yang merupakan yang juga menjadi bagian keterbatasan daya dukung dan daya tampung, kami punya wilayah keseluruhan ini 60%-nya terdiri dari batu bara. Ini sudah dilakukan studi geologi oleh ITB. Nah, sampai saat ini hanya satu-satunya kabupaten kota yang tidak menambang batu bara itu adalah di Kota Balikpapan. Kalau itu kami lakukan, kemudian misalnya ada kebijakan untuk melakukan penambangan, saya kira Balikpapan nanti ke depan juga akan semakin rusak. Dan satu lagi daya dukung kami, dari seluruh wilayah Balikpapan ini hanya 15% saja Pak yang flat. Ini menjadi tantangan besar bagi kami, karena 85%-nya adalah berbukit. Sehingga pada saat kami melakukan pembangunan ini kan agak susah Pak. Mungkin kalau Bapak datang ke Balikpapan, kenapa jalan Balikpapan kok sempit-sempit? Nah itu tadi ya, karena keterbatasan ruang yang ada di kami, 15% yang flat, dan ternyata 15% ini sudah padat dengan penduduk, sehingga ketika kita akan mengembangkan jalan, itu kami mengalami kesulitan di sana. Nah yang terakhir, dengan kondisi yang saat ini, itu sebenarnya daya tampung Balikpapan ini hanya 1 juta jiwa penduduk, Pak. Kalau lebih dari itu, ya kecuali mungkin ada dukungan infrastruktur yang secara masif dan besar ya, yang mungkin juga tetap harus memperhatikan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, terkait dengan keterbatasan ini, keterbatasan daya dukung dan daya tampung, ini Balikpapan untuk menyambut IKN fokus pada setidaknya ada 3 hal yang kami atau 3 atau 4 hal ya. Yang pertama adalah terkait dengan ketersediaan air bersih, Pak. Ya. Saat ini kami masih defisit air baku ya, kurang lebih sekitar 1.000 liter kalau nggak salah ya, itu saya lupa angkanya. Nah ini kalau tidak kita siapkan, apalagi nanti dengan penduduk yang semakin bertambah, ini akan terjadi kesulitan. Makanya Balikpapan saat ini sedang mendorong untuk spam regional yang di Sepakusmoy itu segera dilaksanakan, sehingga nanti Balikpapan bisa mendapatkan bagian air baku dari bendungan Sepakusmoy itu tadi. Ya, sementara di Balikpapan sendiri juga sedang berupaya untuk menambah embung dan bendungan yang akan menyediakan air baku. Itu yang kami persiapkan yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan persampahan, Bapak. Jadi memang saat ini TPA di Balikpapan ini kan memang TPA terbaik se-Indonesia. Ini disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Jokowi ya. Nah, ketika dia IKN pindah ke Balikpapan, kemudian penduduk semakin bertambah, pasti sampah juga akan semakin bertambah. Nah, kami sudah mengalami kesulitan kalau harus memperluas TPA ini, sehingga kami juga sedang mengupayakan untuk bekerja sama dengan daerah lain, ya,
supaya nanti ada TPA regional ya, yang mungkin antar kabupaten kota atau mungkin yang berbatasan dengan IKN, sehingga nanti bisa melayani IKN dan juga bisa melayani kabupaten kota termasuk di Balikpapan. Dan kami juga sudah fokus terkait dengan program untuk pengurangan sampah mulai dari rumah tangga. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, infrastruktur. Ini infrastruktur ini ada 3 juga. Tadi ya masalah jalan, akses jalan ke kawasan-kawasan IKN maupun kawasan kabupaten kota sekitarnya. Kami membuat rancangan begini, Pak. Balikpapan kan saat ini dari PDRB terbesarnya adalah di industri pengolahan. Nah, kami memanfaatkan industri pengolahan ini sebagai multiplier efek untuk kita mengembangkan jasa perdagangan. Ya, sehingga nanti kami berharap kalau misalnya ada jembatan yang sudah menghubungkan dengan PPU, silakan mereka nanti boleh beraktivitas ekonomi di Balikpapan, tapi kita berharap untuk perumahannya, untuk tempat tinggalnya mereka akan tinggal di kawasan PPU, sehingga tidak terlalu membebani kota Balikpapan. Itu dari sisi transportasi, termasuk perbaikan beberapa jalan perkotaan. Kami juga sudah punya rencana untuk pengembangan coastal area di kawasan pantai, dan sekarang dalam proses untuk verifikasi perizinan dari Kementerian KKP. Itu. Kemudian yang kedua, infrastruktur adalah pendidikan dan kesehatan, Bapak. Ya, saat ini pun sebenarnya di Balikpapan ini juga untuk infrastruktur pendidikan terutama ini masih belum bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat, ya. Karena ternyata masih ada beberapa masyarakat kami yang ketika mereka lulus dari SD mau masuk ke SMP ini tidak seluruhnya bisa terserap. Apalagi kami mendapat informasi tahun 2024 ini akan ada sekitar 8.000 ya kalau nggak salah, 8.000 ASN dalam masa konstruksi ini nanti mereka akan pindah dan pasti akan menetap di Balikpapan gitu. Sehingga tantangan kami adalah bagaimana menyiapkan infrastruktur pendidikan yang baik dan sekaligus standar pendidikannya yang layak. Karena mereka kan pindahan dari Jakarta, Pak, dengan standar pendidikan yang mungkin sudah lebih baik daripada di Balikpapan. Sehingga nanti ketika datang ke Balikpapan, kita berharap bukan hanya dari sisi infrastruktur, tetapi kualitas pendidikannya juga kita harapkan bisa setara dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kesehatan, kami sedang menyiapkan untuk pembangunan RSUD yang kedua. Ya, kami sudah punya 1 RSUD. Kemudian ini sedang dalam proses pembangunan RSUD yang kedua, dan sekaligus juga kita akan mengembangkan puskesmas-puskesmas yang ada di kelurahan ini untuk menjadi puskesmas rawat inap, sehingga nanti kalaupun rumah sakit nanti masih terbatas, puskesmas bisa membantu proses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Barangkali itu, Prof. Wah, menarik, Bu Ade. Jadi Bu Ade tadi sempat senyum ketika kontur Balikpapan itu naik turun gitu ya, karena kami merasakan juga ya di sana. Dan itu jadi diskusi kita ya, Prof. Ya, jadi diskusi. Tapi memang kalau dari sisi pengembangan infrastruktur, kata Pak Agus juga kan ini menantang juga ya, bagaimana apalagi kan struktur tanah di sana juga kan agak berbeda ya, Pak Agus ya, dengan kaitannya dengan tambang, dengan ada sedikit pergeseran dan seterusnya, itu kan juga menjadi tantangan dari sisi teknologinya kan gitu ya. Nah, itu kan menarik gitu ya. Iya, betul, Prof. Jadi untuk Balikpapan ini tanahnya banyak mengandung pasir, sehingga kalau kita lihat beberapa kawasan Balikpapan ini rawan untuk terjadi pergeseran tanah ya. Kalau kita lihat ada banyak bangunan, seperti misalnya di belakang dom yang mungkin Prof tahu ya, di dom itu ada kawasan yang sudah tertata, tetapi di belakangnya itu juga rawan longsor. Nah itu terjadi di banyak wilayah di kami gitu, Prof. Kalau sudah misalnya hujan agak deras sedikit, bukan hanya banjir, tetapi longsor itu juga sering terjadi. Jadi perlu teknologi juga ya yang pas gitu ya Pak Agus ya, bagaimana tetap apalagi kan ke depannya seperti tadi ya, daya dukung Balikpapan kan 1 juta, tapi sebenarnya kalau dilihat juga ada di rencana induk kan udah ada solusi-solusi yang memang diintegrasikan dengan pembangunan IKN kan gitu ya. Tetapi yang menarik tadi katanya sih pendatang itu kebanyakan juga transaksinya beli tanah. Saya malah tertarik, sekilas ada yang dari investor internasional atau gimana pendatang itu? Ya kalau sebenarnya banyak, Prof, yang datang ke pemerintah kota ya, dari Korea, kemudian dari Cina, kemudian dari Singapura. Itu kemarin mereka ada datang untuk berminat untuk melakukan investasi. Ya sementara ini memang penjajakan. Setahu saya karena isu IKN ini mungkin juga menarik minat mereka untuk berinvestasi di Balikpapan, seperti itu.
Ya, mungkin nanti kita bahas kita bahas lagi tentang masalah investasi. Tapi kalau tadi saya tertariknya gini, Prof. Pak Agus menyampaikan kalau nanti jembatan penghubungnya sudah jadi menghubungkan PPU ya dengan Balikpapan, berharapnya yang boleh nanti bertransaksi ekonominya itu di Balikpapan, tapi tinggalnya di sana sehingga tidak menambah beban Balikpapan sendiri. Nah, ini juga nanti ada kaitannya di segmen kedua. Siap. Nah, jembatannya itu di mana sih? Jadi kita akan nanti membahas sedikit ya Prof ya tentang lokasi demografis dari ataupun geografis dari Kota Balikpapan. Tentu saja setelah jeda di segmen 1 ke 2 ini. Dan para pemirsa JTV jangan kemana-mana, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Monggo silakan. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Gebiar-gebiar pelangi jingga, Indonesia, nada laguku, simfoni berteguh, selaras dengan simfonimu. Gebiar-gebiar pelangi jingga, gebiar-gebiar pelangi jingga. Biarpun bumi berguncang, kau tetap Indonesiaku. Andaikan matahari terbit dari barat, kau tetap Indonesiaku. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan dagu darimu. Ku sing-singkan dengan rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas denganmu. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Gebiar-gebiar pelangi jingga, gebiar-gebiar pelangi jingga. Baiklah para pemirsa JTV, Pilots Band dengan Gebiar-gebiar yang mengawali segmen kedua acara UG Talk eksklusif yang merupakan bagian dari serial Ibu Kota Negara seri ke-20 kali ini dengan tema masa depan Balikpapan. Masih bersama saya Matrisya Hermita dan juga ada Profesor Dr. Insinyur Budi Hermana, MM, dan juga narasumber yang luar biasa ya Prof ya.
Banyak banget nih ilmunya aku barusan. Satu segmen aja baru satu Ya. segmen. Ini ada Pak Agus Budi Prasetyo. Nanti dengan pemerintah Kota Kabupaten harus beberapa seri Betul. tiap sektor gitu. Nggak bisa. Ini kalau dilanjutin bisa sampai subuh besok diskusinya. Tapi kan nggak mungkin. Ya. Ya, Bapak Agus Budi Prasetyo merupakan asisten 2 bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan pemerintah Kota Balikpapan gitu ya, Prof ya. Prof, tadi di segmen 1 kita membahas sedikit tuh mengenai, bukan sedikit sih, banyak ya. Banyak. Daya dukung Balikpapan terutama ya. Betul. Dan salah satu yang menarik tadi disampaikan juga ada di tengah keterbatasannya itu juga tetap dilakukan banyak hal untuk mendukung KN ya, terutama dari segi 3 tadi Super Hub tadi. Nah, kalau di segmen kedua ini kita mau bahas apa, Prof? Kalau saya sih tadi kita berbicara tentang infrastruktur juga ya. Selain transportasi dan akomodasi kan sektor ketiga setelah industri pengolahan dan konstruksi. Ya. Saya meyakini nanti Pak Agus itu, dugaan saya Pak Agus ya, ini PDRB ini dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan itu melonjak nih kelihatannya Balikpapan gitu ya, dengan pembangunan di industri pengolahan, konstruksi dan transportasi dan akomodasi. Ini kan pasti luar biasa ya karena imbas dari pembangunan IKN. Tetapi kalau kita jalan-jalan ke sana kan selain transportasi udara dan darat, kita kan sempat juga menyusuri Teluk Balikpapan kan gitu ya, karena Balikpapan ini kan dengan Penajam Pasir Utara di sebelah selatan itu kan disatukan oleh Teluk Balikpapan kan gitu. Nah, ini ada oleh-oleh kan kelihatannya Bu Ade ketika kita berkunjung ke sana itu ya. Iya, adalah pasti. Ini juga jadi satu topik yang menarik kayaknya. Ya. Ya, mungkin nanti kita simak dulu aja ya, Prof ya, oleh silakan. tayangan yang sudah disiapkan oleh tim kreatif kita dan juga para pemirsa JTV. Diskusinya nanti akan semakin menarik setelah kita menyaksikan tayangan berikut ini. Monggo silakan. Para pemirsa IGTV, kali ini saya dan IGTV serta tim dari Universitas Gunadarma akan melakukan perjalanan dengan menggunakan speedboat menelusuri Teluk Balikpapan. Perjalanan akan dimulai dari sini, dari Pelabuhan Semayang, lalu kita akan menuju ke Pulau Balang dengan jembatannya tentu saja. Dan juga perjalanan ini nanti akan berakhir di Pelabuhan Kaliangau. Kita akan menyaksikan pesona-pesona alam yang ada di sekitar Teluk Balikpapan. Yuk! Teluk Balikpapan memiliki luas daerah aliran sungai lebih dari 200.000 hektar dengan perairan seluas 16.000 hektar. Sekitar 50-an sungai bermuara ke Teluk Balikpapan. 30-an pulau kecil pun tersebar di Teluk Balikpapan, mulai dari sisi timur yang berdekatan dengan Selat Makassar sampai ke arah barat mendekati kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Salah satu pulau yang menjadi pusat perhatian dalam pembangunan IKN adalah Pulau Balang dengan jembatannya yang akan menyambungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara melalui jalan darat. Teluk Balikpapan menjadi batas wilayah IKN di bagian selatan. Teluk ini diapit oleh Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Balikpapan di sisi utara dan Penajam di sisi selatan dari Teluk Balikpapan. Teluk Balikpapan menjadi urat nadi transportasi air di Balikpapan. Balikpapan memiliki Pelabuhan Semayang dan Pelabuhan Kariangau. Pelabuhan Semayang lebih banyak digunakan untuk speedboat, Pelabuhan Kariangau digunakan untuk feri, dan di dekatnya sedang dikembangkan Pelabuhan Peti Kemas yang terintegrasi dengan kawasan industri Kariangau. Di sisi selatan Teluk, Kabupaten Penajam Pasir Utara memiliki pelabuhan feri di Kecamatan Penajam. Tidak jauh dari sana, ada beberapa pelabuhan speedboat, perahu motor, dan angkutan penyeberangan berkapasitas kecil yang dikelola swasta. Teluk Balikpapan tersambung dengan Selat Makassar di sebelah timur. Selat Makassar memisahkan Pulau Kalimantan dengan Sulawesi. Sebagian garis pantai Kota Balikpapan ada di pesisir Selat Makassar. Dalam rencana induk pengembangan IKN, area Teluk Balikpapan termasuk wilayah yang jadi sasaran restorasi dan pemulihan ekosistem hutan, khususnya konservasi mangrove. Restorasi dilakukan untuk pengembangan konservasi in situ dan menghubungkan koridor satwa di wilayah Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya. Selain itu, Balikpapan harus menjaga dan memelihara kawasan hutan lindung Sungai Wain dan ekosistem mangrove, terutama di Teluk Balikpapan.
Nantinya, koridor ekosistem tersebut akan terhubung dengan ekosistem penting di Ibu Kota Nusantara, di antaranya Bukit Soeharto, kawasan hutan lindung Sungai Wain, kawasan konservasi Samboja Lestari, Bukit Bangkirai, serta beberapa area mangrove di seputar Teluk Balikpapan. Restorasi mangrove dilakukan pada area mangrove yang berada di sekitar lokasi kawasan inti pusat pemerintahan dan serta bagian muara sungai di wilayah Teluk Balikpapan. Pada wilayah pesisir dan laut, khususnya perairan Teluk Balikpapan juga perlu dipertahankan dan dipertingkatkan kondisi ekosistemnya, agar keragaman hayati di laut meningkat dan sekaligus meningkatkan jasa ekosistem perairan Teluk Balikpapan untuk jasa pemijahan ikan, serta tempat pelindungan bagi spesies laut langka. Seluruh kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wajib menghindari dan mencari solusi teknologi terbaik agar wilayah hutan mangrove serta keanekaragaman hayati yang berada di dalamnya, serta ekosistem perairan Teluk Balikpapan tidak terganggu. Para pemirsa YUTV, sekarang saya telah kembali di kota Balikpapan, namun berada di pelabuhan yang berbeda dari pelabuhan saat kita berangkat tadi. Sekarang saya berada di Pelabuhan Karyangau yang merupakan akhir dari perjalanan menelusuri Teluk Balikpapan. Matricia Hermita untuk YUTV melaporkan dari Balikpapan. Ya baiklah, baru saja kita menyaksikan tayangan menyelusuri Teluk Balikpapan. Tapi di sisi Balikpapannya ya, Iya. kita kan belum sempat ketika itu kan di hari berikutnya ya kita menyusuri, tapi di sisi Penajam Pasar Utara. Sekitar 3 jam ya, kita dari pagi Pelabuhan Semayang, kemudian ke Pulau Balang dengan jembatannya, dan kita sempat juga turun di sana ya. Tapi ya tetap dengan izin ya, seizin dari otoritas tempat gitu ya. Dan alhamdulillah kan luar biasa gitu. Setelah itu baru kita menyusuri sisi kalau di Teluk Balikpapan berarti Balikpapan kan dia ada di utara gitu ya. Iya. Utaranya Teluk Balikpapan maksudnya gitu ya. Baru nanti akhirnya kan ke Pelabuhan Karyangau gitu. Nah ini kan menarik berarti ya, dari transportasi air pun salah satu alternatif ya, aksesibilitas ataupun konektivitas dalam pembangunan IKN ya, terutama dari posisi Balikpapan kan gitu. Kalau kemarin kan kita ke titik nol ataupun yang tadi kan ada beberapa alternatif ya. Balikpapan langsung titik nol atau nyebrang dulu ke Penajam baru ke titik nol. Jadi dan ya, itu hampir sama juga ya relatif waktunya ya Prof. Hampir sama kalau itu kan, dan jalan juga lumayan itu ya. Cuma yang menarik karena memang jalannya juga sudah bagus sih sebenarnya bagus, ya. Dari Balikpapan ke IKN-nya langsung gitu ya ke titik nolnya ya. Nah ini kita nanti diskusi, bukan nanti ya, sekarang ya. Yang menarik itu daya dukung tadi ya, kembali ke, ini kan mungkin pelabuhan dulu ya. Karena kan Pelabuhan Semayang dan Karyangau pun termasuk yang disebut berkali-kali di dalam rencana induk ya. Karena kedepannya kan akan dikembangkan, katakanlah untuk yang Pelabuhan Semayang menjadi angkutan penumpang yang bahkan internasional gitu ya. Kemudian yang Karyangau kan ada 2 ya, yang ferinya yang kita 24 jam ya dari Penajam bolak-balik ke Karyangau kalau kita sekalian bawa mobil gitu ya. Kalau speedboat kan lebih cepat gitu. Kemudian juga ada Pelabuhan Peti Kemas gitu. Nah ini kan kaitannya dengan tadi yang disampaikan Pak Agus, bahwa salah satu yang menjadi multiplier efek dari sektor prioritas itu kan industri pengolahan gitu. Nah tentunya dukungan dari pelabuhan ini, mobilitas orang dengan penumpangnya dengan Semayang, dengan ferinya, pelabuhan feri di Karyangau, dan juga ke depannya bagaimana daya dukung dari pelabuhan ini dengan tadi ya kemungkinan pertambahan penduduk, pendatang, ASN nanti juga mungkin basis pertamanya tuh di Balikpapan karena IKN pun mungkin masih dalam tahap pembangunan di tahap 1. Ini menarik Bu Ade. Nah kira-kira kalau ke depannya nih Pak Agus ya, terkait dengan pengembangan Pelabuhan Semayang dan Karyangau ini, kira-kira dalam rencana pengembangan Balikpapan sendiri, walaupun mungkin nanti kan ada program dari pemerintah pusat ya, bagaimana mengintegrasikan aksesibilitas dan konektivitas jalur air ini gitu. Silakan Pak Agus kalau ada tanggapan atau tambahan. Iya, kalau untuk 2 pelabuhan ya, Pelabuhan Semayang maupun Pelabuhan Karyangau itu secara kewenangan memang bukan kewenangan dari pemerintah kota. Namun kami juga mendapat informasi terkait rencana pengembangan untuk 2 pelabuhan ini, dan tugas kami adalah untuk akses daratnya Pak.
dari Kalimantan Timur lainnya ke arah pelabuhan yang akan dikembangkan ini. Dan itu sudah kita bantu ya, termasuk kami sudah membuka jalan dari kilo 5,5 ke kilo 13. Itu bagian kami untuk mempermudah supaya nanti ketika ferry turun, kemudian mereka ada kendaraan-kendaraan besar, kemudian pelabuhan Peti Kemas turun membawa angkutan besar, itu tidak masuk ke kawasan perkotaan. Itu juga sudah kita buka jalan dari kilo 5,5 sampai ke kilo 13. Tapi secara kewenangan untuk pelabuhannya sendiri itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Itulah. Jadi menarik. Jadi tadi kilometer 13 itu yang pas kita belok mau masuk ke tol itu ya, Pak Agus ya? Ya, siap, kita mau mulai menuju ke IKN. Kita kan masuk tol Balikpapan Samarinda. Kelihatannya kita harus ulangi kembali ya kilometer 5 sama 13 itu ya. Pokoknya waktu itu kita live report dari sana ya, Prof. Live report dari semangat pagi ya. Sambil sarapan. Itu doang yang diingat. Baik, jadi ternyata silakan Pak Agus. Saya menambahkan ya. Untuk yang di kilo 13 itu kan nanti akses ke arah utara ke tol Balikpapan Samarinda, kemudian rencana dikembangkan ke Bontang, kemudian ke arah selatannya itu nanti ketemunya dengan jalan pendekat jembatan Pulau Balang, kemudian di sekitar sebelum nanti ke kawasan jembatan Pulau Balang itu ada kawasan industri Karyangau. Nah, kawasan industri inilah nanti akan kita kembangkan sebagai kawasan strategis yang akan mensupport kawasan IKN. Di sana ada lahan milik swasta, kemudian ada milik pemerintah provinsi, dan kebetulan Balikpapan juga punya di sana kurang lebih sekitar 300 hektar. Nah, ini terkait Pulau Balang nih, jembatan Pulau Balang. Kami kan sempat ke sana juga ya Pak Agus ya. Jembatan dua bentang panjangnya dari Pulau Balang ke sisi Balikpapan dan juga bentang pendek dari Pulau Balang ke sisi Penajam Pasir Utara kan sudah selesai. Tetapi kan belum digunakan, katanya kalau menurut informasi yang kami peroleh, jalan akses dari sisi Balikpapan ke sisi jembatan bentang panjangnya itu kan masih dalam tahap pembangunan, begitu ya Pak Agus ya, kalau tidak salah. Ya, jadi sebenarnya masalahnya adalah pada saat desain yang awal, itu jalan pendekat itu direncanakan melalui beberapa sungai. Jadi pada saat itu nanti akan dibangun konstruksinya, ternyata rencana biaya pembangunan itu jauh lebih besar dari pembangunan jembatan itu sendiri. Kemudian oleh pemerintah provinsi dilakukan review terhadap jalan pendekat, trasenya dirubah, yang tadinya mungkin melewati, kalau tidak salah ada 5 sungai, kemudian sekarang sudah dikurangi, saya lupa persisnya berapa. Nah, itu trase itu memperpendek jalur, kemudian lebih meringankan dari sisi pembiayaan. Nah, proses untuk perubahan trase inilah yang menjadi mengapa kok di arah Balikpapan untuk jalan pendekatnya belum selesai. Tapi kemarin saya sudah mendapat informasi untuk jalan pendekatnya itu sudah siap untuk dilakukan pembangunan. Kira-kira berapa kilometer ya jalan pendekat dari jalan utama Balikpapan ke sisi bentang panjang itu Pak, kira-kira? Saya tidak ada 10 kilo gitu ya Pak? Ya kira-kira mungkin 10 kiloan atau? Kalau mungkin sekitar 12-13 kilo kalau itu. Nanti kalau begitu kan berarti bisa menghemat gitu ya ke PPU itu kan, selain lewat jalan lewat air, kalau ada logistik melalui jalan pendekat, kemudian bentang pendek, kemudian melewati bentang panjang, Pulau Balang, bentang pendek baru sampai deh kan di situ ya ke Penajam. Ya, selain menghemat juga pastinya tidak akan membebani lagi jalan-jalan di wilayah perkotaan. Mungkin kalau Prof. Budi beberapa waktu yang lalu kan ada kecelakaan itu di kawasan Rapa itu ya. Yang heboh sampai viral nasional itu ya. Ya, betul. Karena masih banyak kendaraan-kendaraan yang harus masuk ke kawasan perkotaan. Ketika dia harus menyeberang, kemudian dia harus masuk ke pasar induk yang ada di Kota Balikpapan, seperti itu. Jadi kalau dengan logis ini, kita nanti akan mensupport dengan rencana untuk ini sudah didorong oleh beberapa anggota dewan, kemudian juga dari pusat juga mendorong untuk kita segera membangun pasar induk di kawasan berdekatan dengan jalan kilo 13, kilo 5 dan kilo 13 itu.
Jadi kalau jalur logistik menyambung dari jalur udara turun di Balikpapan itu titik nolnya itu ya, Balikpapan ya Pak ya? Bisa langsung ke Iya, iya. kilometer, ya maksudnya udah langsung masuk tol kilometer 13 gitu ya, sehingga nanti tidak masuk ke kota dulu gitu ya Pak? Ya, Betul. bisa seperti itu karena kan untuk ke tol kan tinggal ke arah Manggar Pak, ke daerah Batakan kalau nggak salah itu ya. Itu kan kurang lebih dari bandara itu mungkin sekitar 5 kilo saja. Nah mungkin untuk yang berikutnya tadi Pak Agus kan mengatakan salah satu kawasan industri yang memang strategik juga di Balikpapan dan akan dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung IKN kan kawasan industri Karyangau gitu ya. Ya. Nah sejauh ini kira-kira ada gambaran tentang industri apa saja yang sudah eksis gitu ya, dan rencana kedepannya kalau dari perspektif Pemda kira-kira bagaimana mengenai pengembangan kawasan industri Karyangau yang sangat strategis ini, bagus. Ya, saat ini kondisi existing itu ada 13 perusahaan yang sudah beroperasi di kawasan peruntukan industri Karyangau. Di sana ada yang terbesar adalah Karyangau Refinery mengolah sawit ya, CPO. Kemudian bahkan sebagian sudah diolah menjadi minyak curah di sana ya. Kemudian ada juga industri untuk penampungan stockpile untuk batu bara, itu juga ada di kawasan industri, dan beberapa industri lainnya yang nanti mungkin kita kembangkan untuk mensupport, karena Balikpapan ini kan hinterlandnya banyak area perkebunan, kemudian banyak menghasilkan hasil bumi seperti itu. Kita berharap nanti untuk kawasan industri Karyangau akan kita kembangkan supaya nanti hasil bumi itu tidak langsung dikirimkan ke luar, tapi diolah di kawasan industri Karyangau. Gitu. Nah saat ini yang beroperasi baru 13 perusahaan dan yang mengajukan perizinan itu sudah sekitar 32, ya, yang lainnya masih dalam proses untuk verifikasi gitu. Mungkin itu Prof. Nah ini kan menarik ya, itu kawasannya kan masih cukup luas ya untuk dikembangkan ya, bagus ya. Itu luas Pak. Jadi total itu kalau saya lupa persisnya, kan di situ ada tanah dari provinsi juga yang saat ini memang belum diapa-apakan. Kemudian kalau untuk yang Balikpapan sudah diserahkan kepada Perumda untuk dikelola. Kita berharap nanti Perumda yang akan mengelola di 100 resminya itu 133 hektar, tetapi yang sudah bersertifikat baru 124 atau 25 hektar. Itu nanti akan dikelola oleh Perumda Manuntung Sukses milik pemerintah Kota Balikpapan. Nah, selebihnya itu adalah tanah dari perusahaan-perusahaan, total lebih dari 3.000 hektar. Lumayan luas juga ya. Tapi persepsi saya kalau kaitannya dengan kawasan industri kan seolah-olah industri besar ya Bu Ade ya. Betul. Apakah ada alokasi khusus untuk industri kecil dan menengah di kawasan industri tersebut, Pak Agus? Kami sudah menyiapkan untuk kawasan industri yang kecil itu ada di 2 tempat. Yang pertama adalah kawasan industri kecil atau sentra industri kecil di Somber, ya berdekatan juga dengan kilo 5,5 ya. Kemudian satu lagi adalah sentra industri kecil di Tritip. Itu dua sentra itu sudah kita siapkan supaya nanti bisa berjenjang Prof. Jadi yang kecil nanti di kawasan yang agak lebih ke kota, sementara industri besarnya itu di kawasan yang agak keluar kota, di kawasan Karyangau itu tadi. Nah ini kaitannya dengan ini ya, SDM nih Bu Ade ya. Tadi kan nanti ke depannya industri itu kan membutuhkan sumber daya manusia yang tidak sedikit ya. Tetapi kalau menurut data yang saya peroleh kan indeks pembangunan manusia Balikpapan itu kan termasuk sangat tinggi ya. Untuk kotanya ya Pak Agus ya. Dan itu peringkat kedua Kaltim. Betul. 80 kota. Ya. Iya. Nomor satunya kan Samarinda gitu ya. Tetapi kan kalau itu kan di atas rata-rata Kaltim itu sendiri gitu ya. Kalau dilihat dari provinsinya. Dan itu masuk sangat tinggi kalau di atas 80. Nah itu Bu Ade tahu persis ya. Itu kan pasti kaitannya dengan panjang umur tapi sehat gitu kan. Ya. Pendidikan dan juga hidup yang layak gitu ya. Nah ini kira-kira kalau dengan adanya kawasan industri ini strategi untuk pembangunan SDM-nya kira-kira bagaimana nih? Tadi kan Pak Agus mengatakan salah satu sektor prioritas ya pendidikan dan kesehatan. Betul. Ya. Iya, kami di Balikpapan ada 2 perguruan tinggi negeri, Institut Teknologi Kalimantan, kemudian satunya adalah Politeknik Negeri Balikpapan.
Nah, dua-duanya perguruan tinggi ini pada saat pembentukannya memang inisiasi dari pemerintah kota juga, sehingga pada saat kita mereka membuka jurusan, ya itu kita minta kepada perguruan tinggi untuk disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Nah, info terakhir yang kami terima untuk ITK ini dalam rangka IKN mereka akan menambah kalau tidak salah 10 prodi baru ya, kalau nggak salah 10 atau 11 saya lupa. Dan rata-rata prodi yang akan dibuat ini adalah yang mendukung nanti ketika IKN nanti berkembang mulai dipindahkan di Kalimantan Timur, supaya nanti SDM yang ada di Balikpapan dan Kalimantan Timur, karena ITK ini kan bukan hanya melayani Balikpapan, termasuk melayani Kalimantan Timur dan juga sebagian Sulawesi. Nah, kita berharap nanti hasil dari didikan ITK dan Politeknik dan beberapa perguruan tinggi swasta yang ada di Balikpapan ini bisa mensupport untuk perkembangan di IKN tersebut, Prof. Menarik, ini luar biasa juga ya, walaupun sudah sangat tinggi, tetapi kan tantangan ke depannya kan masih luar biasa juga ya Pak Agus ya, terkait dengan industrialisasi ini. Ya, ini kalau melihat sekilas kemarin kita jalan-jalan juga kan, kelihatannya di Karyango itu kan hampir 24 jam ya ferry itu ya. Karena kan kita mencoba juga malam hari dari ketika pulang dari Penajam ya, malam hari, kemudian akhirnya mendarat di Karyango lagi gitu ya. Ini sangat luar biasa gitu. Nah, ini ya mungkin nanti kita kunjungan khusus ke liputan khusus ke kawasan industri Karyango yang kita belum ya. Karena kan itu coba untuk membahas lagi, itu satu topik lagi. Untuk saya kira kawasan untuk dipromosikan juga kami bekerja sama dengan Bank Indonesia juga di beberapa kesempatan untuk mempromosikan kawasan industri Karyango ini kepada negara lain ya, melalui RIRU apa ya, kalau nggak salah namanya RIRU itu kita dipertemukan dengan para investor yang berasal dari seperti tahun lalu itu dengan Singapura, kemudian dengan London ya, kemudian dengan negara-negara di Eropa lainnya gitu. Tapi yang dari 13 perusahaan yang sekarang sudah jalan itu ada yang penanaman modal asing nggak Pak? Atau belum? Petrosi mungkin ya. Setahu saya di sana ada. Ya. Ya. Jadi nanti insya Allah nanti dengan tadi ya, dengan dibantu beberapa tadi Bank Indonesia, promosi ke luar negeri, rasanya dengan apalagi dengan IKN ini kan daya tarik yang luar biasa ya Pak Agus ya. Betul. Menarik juga nih. Iya, luar biasa karena challenge-nya dan opportunity-nya besar sekali ya Prof. Itu juga bisa membuat banyak sekali perubahan. Baik, Prof Budi, tadi kita sudah membahasnya yang kedua ini kan lebih ke arah pembangunan dan infrastruktur ya. Ya. Ini saya nih yang segmen terakhir nanti nih. Jalan-jalannya, pariwisata. Dan kuliner juga ya, dengan lingkungan. Karena tadi kita selain menyusuri Teluk Balikpapan pun kita sempat menyusuri beberapa spot-spot destinasi wisata juga ya. Ya, tapi nanti kita diskusi lagi deh, siapa tahu nanti kita dapat insight tempat wisata yang belum sempat dikunjungi kemarin. Tapi di segmen dari Pak Agus ya. Jadi mohon izin Prof Budi dan Pak Agus untuk tetap stay di acara UG Talk eksklusif ini. Namun nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut di segmen ketiga setelah jeda berikut ini. Monggo silakan. puja
bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasih, tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Ya, para pemirsa UGTV, Pilots Band dengan Indonesia Pusaka yang mengantarkan kita ke akhir segmen atau segmen terakhir UG Talk eksklusif serial IKN. Seri ke-20 yang membahas mengenai masa depan Balikpapan. Masih bersama saya Matri Syahermita dan juga ada Profesor Dr. Insinyur Budi Hermana MM dan Bapak Agus Budi Prasetyo yang merupakan Asisten 2 Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Balikpapan. Itu Prof? Ya. Segmen terakhir. Masih ada setengah jam lagi. Mau diskusi apa lagi nih? Harus yang menarik dong nih. Iya, kaitannya kan tadi kan sudah berbicara infrastruktur, bagaimana transportasi. Kita sedikit kadang-kadang kan penduduk dan pendatang ke Balikpapan kan ingin hiburan gitu ya. Kan tidak semuanya kerja terus gitu. Nah, ini kan posisi Balikpapan kan sangat strategik juga ya, bagaimana para pendatang atau penduduk yang sudah bekerja, apalagi yang dalam kaitannya dengan pembangunan IKN kan perlu relaksasi lah. Kelihatannya potensi kaitannya dengan wisata alam ataupun lingkungan itu kan sangat menarik gitu ya. Tadi kan kita sudah menyusuri ya Teluk Balikpapan. Kan itu termasuk wisata nggak? Ya masuk juga sih, walaupun masuk tugas tapi jalan-jalan atau jalan-jalan sambil tugas. Ini sebenarnya saya mau maksa Prof Budi untuk ingat-ingat lagi destinasi wisata apa yang sudah kita datengin. Oh iya, ketika kan saya masih ingat ya, pertama yang sangat menarik kaitannya dengan lingkungan ya. Kalau yang kuliner dan belanja kan kita skip dulu lah, nanti kita seri berikutnya saja ya. Yang menarik kan ini adalah wisata alamnya gitu ya, ada perkampungan di atas air. Kemudian tadi Pak Agus sempat mengatakan bahwa kilometer 5 atau 13 kan dekat ke Sungai Somber gitu ya. Di situ juga ada
sungai yang bermuara ke Teluk Balikpapan, tapi di situ ada mangrove center gitu ya. Itu kan sangat menarik ya, bagaimana karena kan konsep IKN juga salah satu konsep kota dari IKN kan forest city ya. Sehingga bagaimana menjaga hutan termasuk kawasan mangrove itu menjadi target pemerintah untuk dikembangkan lebih lanjut supaya mangrove ini terutama di Teluk Balikpapan pun tetap terjaga gitu ya, tetap lestari. Bu Ade sendiri kan kesannya bagaimana ketika ke perkampungan atas air gitu ya. Di satu sisi kan ada industri petrokimia gitu ya, tetapi di pesisirnya itu ada deretan rumah berwarna-warni. Tetapi dengan mangrove yang luar biasa. Atau yang lebih luar biasa lagi ketika kita menyusuri Sungai Somber gitu ya. Di kawasan mangrove center sampai nanti akhirnya ke muara juga. Ini kan luar biasa tuh, pohon-pohon mangrove-nya kan udah tinggi apa gitu ya, termasuk apa? Bekantannya itu. Ya, ini menarik tuh Mbak Ade ya. Iya, saking luar biasanya Prof Budi minta balik loh itu. Nggak mau jauh-jauh pergi menyusuri sungai itu. Udah balik aja balik. Nggak, tadi kan seperti ya itu kan oleh-olehnya di tayangan yang pertama tadi ya Prof. Ya, betul. Tayangan kedua deh. Ada. Yang musuh itu ya. Nah, jadi kenapa? Yang menarik itu sebenarnya gini ya. Ketika kita juga berkunjung ke perkampungan atas air, kemudian juga ke mangrove center, kita kan berdiskusi dengan warga gitu ya. Kaitannya dengan bagaimana kepedulian lingkungan tentunya ya, dan juga bagaimana ekspektasi mereka terhadap IKN kan gitu ya. Nah ini kan dari kacamata warga itu seperti apa sih gitu ya, kaitannya dengan, tapi ini warga Balikpapan ya di dua lokasi. Nah, mungkin nanti kita lihat bagaimana perspektif warga di dua tempat yang memang sebenarnya destinasi wisata alam yang luar biasa kalau menurut saya ya, karena kan di kota Balikpapan tapi ternyata ada hutan mangrove yang luar biasa dan juga. Bisa ditelusuri lagi ya. Betul, bisa ditelusuri. Itu saya apa ya? Kalau bahasa anak Jakarta anak-anak gaul sekarang unexpected gitu. Ternyata ya itu kan salah satu dari salah dua ya Prof ya. Tapi saya yakin ada salah banyak nih destinasi wisata lain. Jadi tapi nanti sebelum kita ke Pak Agus untuk bertanya, mungkin benar tadi Prof Budi sampaikan memang udah ada oleh-oleh juga nih bagaimana testimoni dari warga ya terkait dengan IKN terutama dari dua yang kita temui di dua tempat wisata tersebut. Jadi para pemirsa YTV ada satu lagi tayangan yang sudah disiapkan oleh tim kreatif kami, kita saksikan dulu. Monggo silakan. Di sini sering dikunjungi orang Pak, bukan sekali dua kali dilihat. Nah alhamdulillah 2004, 2006 kita pindah di sini. Tahun 2008 akan dibangun taman. Nah inilah yang jadi sekarang. Yang bikin subur tanaman ini Pak bukan pupuk, lain pupuk, alami. Nah, itu kalau tidak hujan tidak akan disiram. Kalau hujan tidak disiram. Yang bikin pupuk bisa kita lihat, bisa kita contohkan, lihatkan alami pupuknya. Bukan pupuk dari kiriman, bukan. Sebelum ada mangrove ini Pak, setelah kebakaran baru direncanakan mangrove. Dimana kalau di sini asli kita tanam sendiri, asli kita tanam sendiri sini. Mangrove yang ada di sini asli kita tanam. Jadi ibu-ibu itu sebagian kerja bawang. Nah kulitnya saya larikan ke sini kulitnya. Nah itu saya jadikan kompos. Kalau ibu kota baru segini kan masih agak jauh dari Penajan di seberang nih Pak. Tapi alhamdulillah kita dukung di sini karena kita masa mau kota kita di sini begini, sedangkan mau jadikan kota di sini. Mudah-mudahan harapan kami lebih sejahtera masyarakat Balikpapan khususnya Penajam gitu, pada Balikpapan. Mudah-mudahan itu kita harapkan, kita semua masyarakat yang ada di sini kita harapkan. Ini kawasan buat wisata bisa, buat edukasi bisa. Kalau binatangnya di sini bekantan, ada berang-berang, burung, dan fauna. Kalau beruntung sih bisa lihat buaya atau pesut. Ini endemiknya Borneo, asli binatang Kalimantan. Ya harapannya aja sih ini jangan, ya itu tadi jangan dirusak, lestari lah terus dia, jangan apa-apain biar kita menghirup udara, itu yang terpenting tuh, udaranya segar apa semua kan. Ya agak lumayan sih Pak kalau ekonomian di sini. Semakin bagus kan, semakin lestari, pasti orang luar pasti datang. Karena ini salah satu
ikon di sini nanti di Balikpapan sekiranya IKN sudah di sini, nggak terlalu jauh dari IKN kan, jadi mereka masih bisa menikmatin hutan tapi di tengah kota gitu, nggak terlalu jauh. Ya baiklah, para pemirsa UTV, baru saja tayangan mengenai testimoni dari warga di mana Prof tadi? Kampungan Batas Kampung Air saya dan sama di Mangrove. ini Geraha kayaknya Indah pengelolanya Geraha Indah ini Ya, ya Prof ya. betul. Nah ini menarik nih Prof. Ada bekantannya. Ada bekan. Ketawa-tawa. Ya memang salah satu ciri khas dari mangrove ya, selain fungsinya itu sebagai benteng ya, abrasi, intrusi ataupun angin yang mungkin menuju ke daratan. Justru yang menarik adalah keanekaragaman hayati di hutan mangrove tersebut gitu ya. Salah satunya memang bekantan gitu tuh. Itu kan di atas, tapi kan di airnya pun kalau banyak menurut ya, ada ikan yang agak amfibi itu ya, kemarin itu kan yang bisa masuk ke dalam lumpur, kemudian juga katanya juga masih ada buaya, rawa gitu kan, kemudian juga ada pesut gitu ya. Kemarin ketika menyusuri kita belum ketemu tapi nggak dapat ya. Belum dapat aja udah minta balik. Ya, mungkin kita langsung saja ke Pak Agus kali ya. Betul. Untuk minta tanggapan dari beliau ataupun insight lain mengenai pengembangan pariwisata di Balikpapan. Betul, kira-kira karena menarik ya, karena menyeimbangkan antara ekonomi, sosial dan lingkungan, dan itu kan tidak mudah ya. Betul. Padahal kan konsep IKN itu adalah salah satunya adalah kota berkelanjutan gitu. Nah, ini Balikpapan pun pasti harus menyelaraskan dengan tujuan IKN sebagai kota berkelanjutan. Nah, ini kaitannya dengan keseimbangan ekonomi, sosial, dan alam. Nah, mungkin pendapat Pak Agus kira-kira bagaimana nih tentang aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial itu kan tidak mudah ya mencari titik tengahnya itu ya. Silakan Pak Agus kalau ada tanggapan. Mohon maaf Pak Agus, mungkin masih di mute. Iya, mohon maaf masih mute tadi. Iya, di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa Kota Balikpapan dalam RT/RW-nya ada kebijakan 5248. Nah, mungkin titik awalnya di situ bahwa Balikpapan secara lingkungan memiliki komitmen yang tinggi ya. Selain tadi 5248 kemudian bebas tambang. Nah, kaitan dengan kawasan-kawasan wisata lingkungan ini juga menjadi bagian dari konsep tersebut. Tadi kalau kita perhatikan yang pertama mungkin yang terkait dengan kawasan permukiman atas air. Saya pernah waktu pemindahan yang tadi disampaikan tahun 2006 itu saya jadi lurah di sana, Prof. Jadi berarti emang pelaku juga. Ya, kebakaran terjadi tahun 2005, jumlah yang terbakar itu 506 rumah ya, pas itu berbatasan dengan kawasan Pertamina, kawasan kilang Pertamina. Sehingga pada saat itu memang kondisi masyarakat yang berada di buffer zone-nya Pertamina ini rawan kalau misalnya kebakaran nanti bisa merambat ke kawasan Pertamina. Maka kita membuat jembatan yang tadi ditayangkan itu adalah jalan beton yang membatasi kawasan permukiman warga dengan kawasan buffer zone. Kemudian Pertamina berkontribusi terhadap itu tadi lingkungannya terkait dengan penanaman mangrove. Dan ini akan kita jadikan percontohan untuk penataan kawasan di atas air. Ya, karena kan sebagian besar kawasan permukiman lama yang ada di Kota Balikpapan ini kan berada di atas air. Oleh karena itu tadi juga sudah saya singgung bahwa Balikpapan juga berencana untuk melakukan pengembangan kawasan coastal area di selatan yang berbatasan dengan Selat Makassar, di depan kantor wali kota, dimulai dari Lapangan Merdeka ya, mungkin Prof Budi dan Bu Matris yang tahu ya, di Lapangan Merdeka itu dekat pelabuhan, itu sampai ke arah bandara. Tujuannya adalah kita punya laut yang bagus ya. Kemudian sebagian besar lautnya juga masih indah kalau dilihat seperti itu. Nah, yang terjadi saat ini banyak sekali masyarakat kita menjadikan laut itu beranda belakang tempat buang sampah, tempat buang kotoran, kemudian tempat yang memudahkan mereka asal buang ke belakangnya, sehingga kan laut kita menjadi kotor. Nah, kami punya komitmen kita akan membalik berandanya sehingga nanti
kawasan laut itu nanti akan kita jadikan sebagai beranda depan. Itu konsep kita. Di samping kita akan memperbaiki kualitas lingkungan, juga akan kita jadikan sebagai objek wisata. Ya, itu terkait dengan penataan kawasan di atas air. Ya, di samping tadi yang sudah dilaksanakan di Kelurahan Margasari dan Kelurahan Baru Tengah. Tadi Pak Haji Ajis tadi itu RT waktu saya jadi lurah, Pak. Juga banyak membantu saya waktu itu. Kemudian untuk wisata lain, selain geraha yang Prof sudah lihat, dengan Bu Matres lihat, itu ada juga kami punya kawasan mangrove di Margomulyo yang sama bagusnya juga. Aksesnya juga sama dari Pelabuhan Somber, Prof. Jadi kalau dari Pelabuhan Somber itu kurang lebih sekitar 500 meter ke arah selatan, ya. Kalau geraha kan Pelabuhan Somber itu ke arah utara. Jadi selatannya itu banyak sekali, Bekantan juga banyak. Terakhir kemarin untuk acara Y20 ya, itu dijadikan sebagai lokasi untuk penanaman pohon mangrove. Kemudian untuk wisata-wisata lain yang terkait dengan alam, ya, kami juga punya Kebun Raya Balikpapan. Nah, Kebun Raya Balikpapan ini bagian dari hutan lindung Sungai Wain yang pengelolaannya khusus untuk kebun rayanya diserahkan kepada pemerintah Kota Balikpapan. Di sana banyak sekali tanaman-tanaman endemik ya dari hutan hujan tropis yang masih bagus kondisinya di kawasan kebun raya. Jadi untuk kebun raya ini selain wisata alam juga wisata pendidikan. Setiap pohon yang berada di sekitar kebun raya itu kita coba pasang barcode sehingga nanti pada saat pengunjung datang, mereka bawa HP, mereka akan tahu di scan barcode-nya itu ini tanamannya jenis apa, manfaatnya apa. Bahkan kita sudah sampai kepada ditanam tahun berapa gitu. Kalau ada kegiatan penghijauan, kami akan coba langsung pasang barcode. Makanya teman-teman ini bercanda bahwa itu adalah akte kelahirannya dari pohon itu gitu. Sehingga ketika di scan barcode-nya kita tahu pohonnya ini ditanam tahun berapa, kemudian jenisnya apa, kemudian manfaatnya apa saja. Itu. Kemudian kami juga punya hutan lindung Sungai Wain dan hutan lindung Manggar yang memang kondisinya saat ini memang banyak sekali sudah untuk perkebunan karet ya, tapi kita sudah mulai lakukan rehabilitasi. Itu untuk wisata terkait dengan wisata alam, Prof. Kemudian wisata lain yang menjadi unggulan Balikpapan, mungkin Prof Budi dan Bu Matres sudah pernah ke Pantai Manggar ya. Pantai Manggar kemudian tahun ini dikunjungi Pak Wapres ya. Kondisinya kompetitif, sebenarnya cukup kompetitif dan kondisi alamnya juga sangat bagus ya, sehingga pada saat libur besar ya atau libur weekend itu banyak sekali pengunjung yang datang ke kawasan Pantai Manggar. Nah, kawasan Pantai Manggar ini untuk ke arah timurnya itu juga banyak sekali kawasan-kawasan pantai yang dikelola oleh pihak swasta ya. Ada beberapa pihak swasta yang sudah berinvestasi di sana untuk mengembangkan kawasan di Lamaru, kemudian juga di pantai-pantai di Tritip ya. Sudah cukup banyak, nanti kalau ada kesempatan Prof Budi dan Bu Matres nanti bisa nginap di bungalow-nya atau istilahnya ya. Seperti pondok di pinggir pantai ya, sehingga kalau malam itu kelihatan sekali indahnya pantai itu dan termasuk lautan ya. Kalau malam itu saya pernah nginap sekali malam sama keluarga, Prof. Jadi bisa merasakan kondisi alamnya. Karena kan di sana kan tidak ada lampu, hanya untuk di kawasan di pondoknya saja, sementara di luar kan masih sangat gelap sehingga kondisi alam itu betul-betul bisa kelihatan. Itu untuk wisata alam lainnya, pantai. Kemudian kalau di kawasan perkotaan mungkin Prof Budi dan Bu Matres sudah pernah datang ke Pantai Kemala ya, di depan Lapangan Merdeka itu gitu. Ya, saya kira itu beberapa wisata. Selain itu juga wisata-wisata yang di kawasan hutan lindung itu juga ada yang sudah dikelola oleh masyarakat dalam kelompok
sadar wisata ya, Darwis ya. Mereka memanfaatkan hutan-hutan itu dengan dibangun beberapa pondok, sehingga nanti kalau masyarakat mau berwisata ke sana bisa menginap di pondok-pondok yang disediakan di kawasan hutan tersebut, sehingga mereka selain menginap di sana, kemudian juga mereka bisa keliling ke hutan-hutan yang ada di sekitar pondok tersebut. Ya, mungkin itu ya, Prof. Ya. Pak Abu Matres, apalagi Menarik sih sebenarnya. Tadi sempat dikatakan juga salah satu hutan lindung yang memang disebutkan juga ke depannya untuk koridor satwa ya. Di IKN itu kan ya koridor satwa, betul. Ya, betul itu sungai apa hutan ini Sungai Wain ya, Sungai Wain. Itu kan itu tersambung nggak Pak Agus dengan sisi utara kan kalau nggak salah kan Sungai Wain itu kan dari Teluk Balikpapan kan menyusuri sungai ke hulunya itu kan terus ke arah utara gitu ya. Itu tersambung dengan Bukit Soeharto dan Bukit Bangkirai nggak? Hutannya ya? Sebenarnya tersambung, Prof. Tapi kalau kita mau ke arah IKN, di kawasan Semboja Kilo 38 itu kan ada jalan ya? Iya, betul. Ada jalan ke arah IKN, itu putusnya di sana, Prof. Jadi putusnya itu kan nyambungnya sampai Bukit Bangkirai itu ya. Kalau Prof tahu ada namanya Bukit Bangkirai itu sudah kawasan yang sebelum ke jalan ke arah IKN. Betul. Kemudian diputus oleh jalan IKN, kemudian beberapa permukiman baru nyambung ke Bukit Soeharto. Oh iya. Jadi kita pun sempat di gerbangnya Bukit Bangkirai kan berhenti gitu ya. Di Bukit Soeharto berhenti. Nah, yang belum kita eksplor itu sebenarnya ya itu tadi hutan lindung Sungai Wain itu. Terutama ke hutan primernya ya yang masih heterogen gitu ya, Pak Agus ya. Kan selama ini kan kalau kita ke titik nol itu kan didominasi hutan tanaman industri ya yang monokultur istilahnya gitu ya. Tetapi kalau Bangkirai, Soeharto dan kalau Sungai Wain itu di sisi hulunya itu heterogen juga ya, Pak Agus ya. Heterogen masih sangat ya? alami. Masih alami ya. Asli. Jadi kalau kita masuk ke sana juga prosedurnya itu juga sangat ketat ya. Mungkin mungkin untuk menghindari kalau misalnya kita membakar sampah, buang sampah itu juga akan merusak kawasan lingkungan itu, sehingga untuk prosedur masuk ke sana itu sangat ketat gitu. Berarti Bekantan masih banyak juga nanti di sungai. Ya, mungkin bukan hanya Bekantan, cuman kita nggak tahu untuk satwanya, terdatanya yang selama ini dilaporkan kan yang menjadi ikonnya Balikpapan seperti beruang kan seperti itu ya, Bekantan. Ya mungkin saya kira satwa yang lain juga masih banyak di kawasan tersebut. Kalau di hutan primer pasti lebih banyak juga satwanya. Kalau Bekantan kan identik dengan hutan yang tadi ya di rawa ataupun di mangrove kan gitu ya. Tapi kalau di sana mungkin lebih hewan endemiknya kan lebih berbeda lagi gitu kalau hutan primer gitu. Iya. Tanamannya pun beragam, Prof, di kawasan di kawasan hutan lindung Sungai Wain dan Kebun Raya Balikpapan itu juga tanaman-tanaman endemik yang mungkin ya kalau di hutan-hutan yang sudah pinggiran itu kita nggak bisa menemukan lagi seperti tanaman kayu besi kayu ulin seperti itu kan, tapi kalau di hutan itu masih cukup banyak. Bangkirai itu juga nama pohon juga ya Pak ya? Salah satu yang endemik ya, pohon endemik itu ya? Ya, benar. Ya. Ini Prof Budi pasti nggak mau nanya nih Prof. Kenapa? Satwa lagi ya, yang jadi favoritnya Prof Budi nih. Kepiting. Ya memang kepiting salah satu keanekaragaman hayati di hutan mangrove itu memang kepiting, dan kalau nggak salah pernah ada acara pembibitan kepiting di kawasan hutan mangrove ya, ada gerakan itu juga sering tuh. Betul. Ya. Ini kan konsekuensinya kan jadi oleh-oleh ya. Kalau dari Balikpapan kan terkenalnya dengan kepiting tuh ya Pak ya. Artinya kan itu kan challenge juga tuh nanti kalau banyak pendatang taunya oleh-oleh itu berarti sustainability kan. Oh, ya memang perlu ada. dari apa? Bagaimana Pak? Tapi Bu Matris sepertinya saya nggak hafal, tapi sepertinya ada regulasi terkait dengan kepiting yang bagaimana yang boleh gitu kan. Kan tidak. Jadi makanya. Betul. Karena kan kalau ya jujur nih ya Pak ya, kalau kami nih, terutama Prof Budi, kalau ke Balikpapan itu nggak boleh kalau pulang tanpa kotak kepiting itu loh Pak. Ini baru satu Prof Budi, dikali berapa gitu kan ya, apalagi kalau tadi lebih padat. Sekarang beli tiket aja kan susah ya, ke Balikpapan itu luar biasa itu. Nah artinya kan, kalau itu pun,
kepiting yang anu ya Bu ya, kepiting yang ada telurnya ya. Yang Aduh, paling itu enak. saya kalau. Iya, betul. Nah, itu juga challenge loh sebenarnya buat ini ya, Prof ya. Betul. Atau apa namanya, keseimbangan alam Ya, nanti juga. kapan-kapan kita bahas serial IKN itu tentang Khusus wisata kepiting. kuliner Oh, salah, gitu kira ya. itu. Karena bagaimanapun kan lagi-lagi ya, Mm-mm. ekowisata dan wisata kebugaran itu satu dari 6 klaster ekonomi IKN. Gitu. Nah, ini Iya. tentu pasti Balikpapan pun Iya. menyiapkan gitu ya, Iya, betul. tidak ketinggalan karena kan apalagi sebagai posisinya yang sangat strategik sebagai ekosistem 3 kota. Gitu. Ya, belum lagi dengan kontur jalan yang naik turun ya Pak, tadi ya disampaikan berapa persen tuh, sekitar 85%-nya ya. Iya, Nah, naik itu buat trek sepeda itu lumayan challenging tuh Pak untuk wisata kebugaran sebenarnya. Iya. Bisa gempor Bu. Itu dia. Kita jalan pakai mobil aja gempor Pak. Ini luar biasa nih. Ya, jadi ya Prof Budi, tapi ini barusan aja nih kita mau memperpanjang diskusi, tapi saya dikode-kode katanya Ya, insya Allah sudah nanti harus Pak diakhiri. Agus masih berkenan juga mengundang kami ataupun bersilaturahmi langsung ya di liputan langsung di Balikpapan. Tetapi ya mungkin nanti sebelum kita tutup, Bu Ade, tadi kan ada tanggapan ya dari warga ya Pak Agus ya. Sebenarnya saya lihat ada 2 kata kunci ya dari testimoni warga yang mungkin untuk closing remark-nya Pak Agus juga ya. Boleh. Yang pertama adalah kesejahteraan, yang kedua kelestarian. Nah, itu kan sama saja dengan apa yang tadi kita perbincangkan kan gitu ya, Bu Ade ya. Ini tentu Pak Agus bisa menanggapi harapan warga ya terkait dengan IKN, ya, terutama mengenai kesejahteraan dan pelestarian alam yang tadi dari apa yang didiskusikan selama di segmen 3 itu memang sudah ada upaya yang luar biasa dari pemerintah Kota Balikpapan. Silakan Pak Agus. Iya baik. Saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah kota terkait dengan kesiapan untuk menjadi pintu gerbang atau menjadi beranda IKN, kami sudah menyusun kajian. Dan kajian ini sudah kami ekspos di Bappenas. Tadi yang saya sampaikan ya terkait dengan pertama kondisi lingkungan, saya kira kebijakan lingkungan yang sudah dilaksanakan di Kota Balikpapan, ini kami berharap pemerintah pusat ya tetap memperhatikannya. Dan kami optimis karena ini inline dengan semangat di IKN itu sendiri sebagai green itu tadi ya konsepnya. Kemudian terkait dengan kesejahteraan ya dalam kajian itu kami juga sudah membuat beberapa usulan termasuk skenario yang harus kami lakukan ketika nanti IKN benar-benar pindah ke Kalimantan Timur ya. Antara lain kami perlu menyiapkan untuk beberapa sarana prasarana infrastruktur pendidikan, kesehatan, termasuk jalan, dan yang lebih penting lagi adalah pengembangan SDM kami. Sehingga semangat kami adalah kami sudah menyampaikan konsep dari pusat nanti akan membangun perguruan tinggi di kawasan IKN. Nah, pada waktu diskusi di Balikpapan itu kebetulan waktu itu saya menjadi kepala Bapeda, saya sampaikan bahwa pusat tidak perlu lagi membangun perguruan tinggi di kawasan IKN, tapi cukup manfaatkan perguruan tinggi yang ada di Balikpapan dan di Samarinda atau di kawasan sekitarnya, sehingga nanti yang bisa yang bisa mengembangkan perguruan tinggi itu adalah masyarakat yang berasal dari Kalimantan Timur, dan mereka yang dididik di sana juga sebagian besar masyarakat Kalimantan Timur. Tentunya ini akan membantu meningkatkan kualitas SDM masyarakat kami untuk berkontribusi di IKN itu sendiri. Saya kira itu Prof Budi dan Bu Matris yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak, luar biasa diskusi 1,5 jam nih tidak berasa. Dan insight-nya nggak cukup, harus ke sana lagi. Betul, minggu depannya langsung. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Agus atas perkenan waktunya dan juga sharing begitu banyak hal dan pengetahuan ya yang menarik, insight terkait dengan Kota Balikpapan, baik existing maupun rencana pengembangan ke depannya. Tetap sehat selalu Bapak, dan mohon izin saya kembali ke studio untuk closing acara ini. Prof Budi, udah selesai nih kita. Sudah. Tapi masih ada seri-seri lain. Ya, kita kan insya Allah lah mengawal ya, juga ikut berperan serta dalam pengembangan IKN dalam bentuk edukasi publik. Ya, dengan seri IKN mudah-mudahan juga tadi ya, bagaimana agenda nasional yang sangat strategik itu bisa menarik berbagai pemangku kepentingan dalam artian positif. Mudah-mudahan Unitas Gunadharma pun tentu tidak hanya sekedar jalan-jalan ke sana, tetapi ada misi yang terkait dengan peran perguruan tinggi juga di sana. Dan tersampaikan misinya. Betul. Mendiseminasikan informasi yang valid. Ya.
reliable ya terkait terutama terkait dengan pengembangan IKN. Itu Prof Budi. Ya. Jadi kita harus ke sana lagi. Ya, insya Allah. Ya para pemirsa YTV kami akan siap-siap ke sana. Oh salah. Dengan Pak Agus juga nanti kan kita langsung bersilaturahmi langsung di kantornya beliau gitu ya, karena belum secara langsung. Ya, termasuk menyusuri tadi ya, menginap di guest house ataupun di homestay yang alami. Ya, terima kasih ini atas insight-insightnya juga ya Prof. Nanti kita akan coba untuk mendapatkan lagi, mencari lagi manfaat yang akan kita bagikan ke pemirsa YTV dan juga para pemirsa YTV. Baiklah, saya Matrisha Hermita mewakili seluruh narasumber yang telah hadir dalam kesempatan pagi ini. Mohon undur diri dan pamit. Tetap patuhi protokol kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's a beauty, there's a world.